disampaikan sama dari Laskar ataupun dari LPMK, nanti disampaikan apa yang sudah kita telurkan bersama dan kita musyawarahkan bersama terkait dengan P-nya itu. Moga-moga yang P nanti bisa diakomodir di Musen dan juga nanti bisa diakomodir dari Pak Pokir namanya ya. Itu aja Pak Pokir. Jadi terima kasih semuanya Pak Camat. Alhamdulillah melalui proses yang sudah kita lalui mulai bulan Desember, didampingi sama teman-teman dari LPMK, dari ya, Pak RW, Pak RT, kita lakukan mulai dari ngumpul-ngumpul di kantor sampai belum ada itu kamus usulan masih draft, kita sudah mulai jalan, kemudian sampai ada kamus usulannya sudah disahkan, artinya kita sudah alhamdulillah, harapan kita tidak melebihi atau keluar dari kamus usulan. Itu harapan dari teman-teman dan harapan dari Pak Camat juga, agar nantinya yang kita bawa ke kecamatan itu kita tidak diribetkan lagi. Ngaten kan kemarin ya, saya berharap apapun nanti yang diputuskannya di atas, artinya dari teman-teman Laskar itu sudah berupaya untuk peran di sana, itu membawa usulan dari panjenengan semua. Saya akan kalau melihat teman-teman Laskar dan LPMK ini kadang-kadang sakit ya. Nah, tapi untung ada Pak Dewa, nanti insya Allah dikawal. Terima kasih semuanya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan musyawarah pembangunan Kelurahan Orodawa tahun 2026 bisa dimulai. Saya merasa hari ini bukan kegiatan musrenbang, tapi seperti kegiatan kumpul-kumpul warga ya. Suasana emosionalnya sangat akrab sekali, sangat nyaman sekali berada di tengah-tengah panjenengan, dan itu saya rasakan mulai di Pramusrenbang kemarin. Artinya walaupun berbeda pendapat itu tidak merubah suasana batin begitu, dan tepuk tangan buat panjenengan semua, luar biasa. Terima kasih Pak Rona sudah membangun kolaborasi yang indah, yang luar biasa di Rorotowo. Saya juga nggak panjang lebar. Yang pertama, hari ini nanti skemanya adalah finalisasi usulan. Mohon untuk dicek kembali Bapak Ibu alamatnya, lokasinya, usulannya, supaya final, khususnya yang akan diakomodir di kelurahan. Karena sekali lagi proses kita musrenbang ini melalui SIPD, sehingga jejak digitalnya akan kelihatan. Ya, artinya jangan sampai ada yang terlewat. Tadi rekan di Bapeda, Pak, saya harus segera ngobrol sama Orotowo, ada usulan SIPD-nya yang tidak tepat, Pak. Aduh, Bapeda yang datang ke sini saja sangat memperhatikan usulan panjenengan gitu ya. Terima kasih Mas Galang, Mbak Oksi. Mungkin karena saya ini perwakilan Bapeda di Kecamatan Klojen, jadi dapat perlakuan khusus untuk Kecamatan Klojen begitu, sehingga konsentrasi. Terima kasih. Ini adalah bagian dari bagaimana kami menjaga kualitas usulan panjenengan, supaya jangan gara-gara alasan administrasi ditolak gitu ya. Itu penting, tapi gara-gara salah lokasi, fotonya nggak jelas jadi ditolak. Ini juga jadi catatan nanti, mohon berkenan kalau boleh dipaparkan sehingga dicek kembali Pak Ketua LPMK, yang menurut saya juga luar biasa. Ini secara usia kayaknya tidak jauh beda sama saya, terus RW ini senior KB, tapi bisa merangkul, itu luar biasa buat saya. Makanya saya merasa suasana kebatinan di Rorotowo ini wah, enak kol gitu, sehingga ini suatu apresiasi yang luar biasa buat panjenengan semua. Semangatnya sama, berbeda kepentingan, tapi saat itu ngomong kelurahan jejak gitu. Nah, ini yang perlu ditiru oleh kelurahan yang lain. Kemudian saya tetap mengingatkan Bapak Ibu, nanti ada penentuan delegasi kelurahan D, begitu ke kecamatan, begitu delegasi kelurahan itu gak ngomongin RW lagi, tidak ngomongin perwakilan lembaga lagi, tapi menyuarakan usulannya kelurahan. Nah, makanya data dan informasi panjenengan di kamus di
format usulan itu dibuat selengkap mungkin supaya delegasinya nggak tolak-toleh nanti waktu pramusrenbang. Saya menginformasikan saja skema pramusrenbang di kecamatan tahun ini yang kami rencanakan adalah untuk yang akan diakomodir kelurahan, kita akan pajang lagi untuk mendapatkan pas screening. Begitu oke, kita langsung lewat, itu tidak terlalu lama. Nah, nanti yang perangkat daerah maka berbasis prioritas, karena nanti di kecamatan itu ada 11 kelurahan. Contoh di Skopindak begitu. Prioritas pertamanya Rorodo apa? Prioritas pertamanya Samaan apa? Kita cek kembali, kita sampaikan. Sepakat? Sepakat. Prioritas keduanya apa? Nah, kami jujur sekali lagi mendapat bantuan orang dalam dari teman-teman Bapeda. Kami dikasih gambaran pagunya tahun ini masing-masing perangkat daerah berapa, sehingga kita bisa memperkirakan kira-kira nanti di seluruh kecamatan Klojen ini estimasi yang bisa terakomodir itu berapa usulan. Nah, ini juga menjadi catatan. Sengaja saya bocorkan di sini karena selama ini mungkin kita kebingungan kira-kira peluang usulannya masuk ini berapa persen ya. Kita nggak pernah punya gambaran karena nggak tahu apa pagunya berapa begitu. Nah, kalau pagu anggarannya ketahuan, nah itu bisa jadi ancer-ancer, oh kalau di Skopindak ini peluang kita sekian persen, maka kita menentukan prioritasnya. Itu pola yang akan coba kami lakukan di kecamatan, sehingga sekali lagi Bapak Ibu niat kita untuk menguatkan kualitas. Nah, saya mengingatkan juga khusus untuk PU itu rata-rata anggarannya adalah 1 miliar per kelurahan. Nah, saya nggak tahu nanti tadi yang untuk usulan untuk yang diajukan ke PU dari kelurahan, kalau memang sudah pas 1 miliar, oh 11 yang nyoret 10 miliar. Nah, itu nanti mau difinalisasi Bapak Ibu. Kenapa? Itu kita pakai ajuan tahun ini itu masing-masing kelurahan 1 miliar. Wes, ini saya ngomong pahit-pahit saja. Pahit-pahit saja. Saya mencontohkan di salah satu kelurahan kemarin waktu pramusrenbang, untuk memfinalkan usulan ke PU itu 2 jam sendiri. Kenapa? Masing-masing RW punya kepentingan, Bapak Ibu. Tapi begitu tahu anggarannya 1 miliar, saya bersyukur, saya sampai merinding. Sudah Pak, kita fokus di titik ini saja, karena titik yang akan kita usulkan ke PU ini secara nominal lebih dari 1 miliar, tapi sudah. Kenapa? Di titik ini menyelesaikan permasalahan di 3 RW. Biar 6 RW yang lain kami ngalah, sudah, ini saja jadi prioritas. Ini saya menyampaikan kondisi yang terjadi Bapak Ibu, karena di 11 kelurahan saya mendampingi semua. Nah, artinya kelogowan seperti ini yang menurut saya jadi menarik, bahwa mari kita berorientasi menyelesaikan permasalahan yang dampaknya lebih besar. Itu salah satu dasar menentukan prioritas. Jadi kalau hari ini mungkin Pak Lurah atau Pak Ketua PMK Roto Ewo, enggak apa-apa, saya mendampingi sampai memastikan itu yang kalau 11 miliar jadi 1 miliar Pak Ketua PMK, enggak apa-apa, saya dampingi. Yang penting aku sendiri seneni dibantu Pak Lurah, nanti Pak Lurah diseneni sama warga kan bahaya. Gitu ya, jadi saya menyampaikan apa adanya supaya panjenengan sudah bisa menentukan prioritas, termasuk untuk yang perangkat daerah. Jadi Bapak Ibu, mungkin pengalaman yang dulu wes oh Pak, semua dikirim aja ke kecamatan, nanti diprioritaskan di kecamatan. Oh, kasihan delegasinya Bapak Ibu, pas ditunjuk, iya mana yang dipilih? Oh toleng, nanti pulang-pulang merasa berdosa, ya oh aku karo ya siapa mana ya, ada saling menyalahkan nanti. Mudah-mudahan hari ini bisa difinalisasi. Ini beberapa hal yang perlu saya tekankan karena panjenengan tahu masalah di wilayah masing-masing, tapi saat bicara prioritas kita terbatasi oleh anggaran. Pahit-pahitan saja saya sampaikan daripada menjanjikan surga kena neraka. Sudah, itu kondisinya. Nah, yang lain, perangkat daerah yang lain mungkin akan lebih mudah. Nanti di kecamatan yang akan kita bantu, kita dampingi. Sekali lagi, tidak dalam kapasitas intervensi Bapak Ibu. Kami, Pak Lurah, saya, Pak Kecamatan, tidak dalam rangka intervensi. Panjenengan yang nanti harus memutuskan. Kami hanya mengarahkan saja. Kami memberitahukan informasinya saja. Supaya tidak PHP, supaya tidak lagi ada usulan atau tidak ada statement, alah percuma usulnya nggak diakomodir. Nah, ini hal-hal yang perlu kita
pelan-pelan kita kurangi dengan menyampaikan kondisi yang apa adanya. Sekali lagi kami tidak ingin memberikan janji-janji, kita ngomong apa adanya saja, pahit-pahit, kalau memang pahit kita telan, kalau manis mari kita nikmati bersama. Mungkin itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Seperti pramusrenbang kemarin, saya pun akan mendampingi sampai selesai untuk memastikan pelaksanaan finalisasi usulan panjenengan berjalan dengan baik dan sesuai. Nanti mungkin mohon bantuan dari Bapeda untuk bisa memberikan masukan juga, dan yang pasti ditunggu nanti sambutan atau arahan dari Pak Sony yang dari tadi menghafal 10 RW di Rodo. Pak iki, perwakilan Pak iki istimewa Pak Dewan, selain ada di Rodo. Nanti juga mudah-mudahan selain yang dilihat Rodo, ada kelurahan lain yang perlu ditengok juga Pak Sony. Ya, kalau Rodo dikasih 10, kelurahan yang lain dikasih 2 atau 3 gitu, supaya rata. Karena kan tidak semua kelurahan ada perwakilannya di Bapak Ibu, dan saya kan pasti menyampaikannya selaku camat Kojen, bukan hanya ngomong kelurahan Rodo. Kalau kelurahan Rodo dapat porsi lebih ya wajar anggota dewan yang ngono kan. Tapi kalau yang lain ya dingani lah. Ben Roto merasakan kehadiran 5 anggota dewan yang ada di Dapil Kojen. Mungkin itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Lagi terima kasih banyak. Mohon bisa saling terbuka, saling menerima kondisi supaya nanti menentukan prioritasnya bisa lebih mudah. Tidak bisa dieksekusi sekarang, kita nanti menyerahkan usulan itu untuk dibantu sama Dewan. Tidak bisa, kita coba dengan CSR. Tidak bisa lagi, tahun depan kita coba. Nah, ini upaya aja ikhtiar yang bisa kita lakukan. Mungkin itu Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih banyak. Selamat bermusyawarah, selamat bersama-sama dengan kesehatian dan kebersamaan menentukan prioritas, dan mudah-mudahan itu semua untuk kebaikan dan kemanfaatan warga di Kelurahan Rodo. Terima kasih. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk musrenbang ini yang di data cover, mungkin saya bisa bantu lewat pokir saya. Jadi mungkin saya sudah koordinasi sama Pak Lurah, Pak Camat juga Ketua LPMK. Kebetulan saya juga Sekretaris LPMK. Jadi saya akan membantu semaksimal mungkin untuk Rodo. Jangan sampai ada lagi surat keputusan tahun 2021 ada pemukiman kumuh ya. Itu kok dampaknya di RW saya sendiri sama RW 8 Pak Boyong itu. Ya alhamdulillah puji Tuhan sekarang sudah semua baik, menuju tidak ada kampung kumuh di wilayah Rodo. Nah tentu itu mungkin nanti setelah ini Pak Mas Andra nanti koordinasi sama saya terkait itu. Saya sudah dikirimkan file-filenya Pak Camat, izin mungkin untuk itu saya kirim karena saya sudah gak kuat untuk bicara panjang lagi. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kunci Rodo P1-nya adalah menyelesaikan masalah yang utama tadi. Harapannya jangan dirubah lagi. Ya, karena ada beberapa kelurahan yang akhirnya yang awalnya P6 jadi P1. Nah, itu yang saya jujur berharap nanti itu pun kami kunci di kecamatan. Begitu di kecamatan dikunci itu P1 sampai ke perangkat daerah, sampai dieksekusi ya tetap P1. Nah, itu yang mau coba kita kawal gitu, karena jangan-jangan nanti yang sudah kita sepakati di pramusrenbang begitu masuk ke perangkat daerah dirubah. Taruna LPMK RW 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10. Kenapa RW tidak semua? Karena kami yang di sini mengajukan yang punya balai RW. Oke, kayak RW 5 dan 7 yang ngapunten. Itu saja ya, 8 Pingpong ya. Masuk pokir saya juga. 10 paket. Pokir saya di RW 4. Ini semua RW. 10 paket. Berarti sing dipunyai sampean dihapus ya Mas? Atau ya Ini hapus? selera prioritas itu. Soalnya ini nomor 1. Hapus saja ganti yang lain. Sama ya. Jadi ya kalau bisa, ini kan menjadi prioritas utama Mas Sony di kepemudaan olahraga. Ya Mas Sony dihapus saja, ganti yang lain aja. Oke. Kabel kan?
Oke. Maju dulu. Jadi kayaknya masuknya aja yang dihapus. Terus masuk gini. Perlindungan pemuda dari pengaruh disruptif. Itu kelompok sasarannya adalah Karang Taruna 4 orang. Yang ketiga pembangunan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda 4 orang juga dari Karang Taruna. Selanjutnya Dinas Perpustakaan Mas Wawa, 1 usulan pembinaan gemar membaca dan literasi kelompok sasaran tim gerak PKK ya. Di sub sekarang di sub pengadaan dan pemasangan cermin cekung 4 unit di RW 8 di lokasi di Jalan Melirang, Jalan Merapi, Jalan Bromo Gang 2, RW 8. Terkait Pak Camat ini terkait apa? Tariannya heritage. Ya. Ya. Oke. Bisa nggak dikasih keterangan tambahan itu? Kominfo. Dinas Kominfo 5 usulan. B1-nya pelatihan MC dan protokoler. Rujukan kelompok sasarannya LPMK. Dan nanti lewat KIM Mas Gigi. Yang kedua pelatihan pengelolaan medsos juga LPMK, tapi anggotanya nanti yang ikut KIM juga pelatihan jurnalistik KIM juga melalui LPMK, pelatihan dasar fotografi dan videografi LPMK juga lewat KIM. Terus yang kelima pelatihan komunikasi public speaking tim gerak PKK. Taman di RW 9 untuk melanjutkan sambungan yang dari Kauman, heritage dari Kauman itu ya, pendukung heritage juga. Yang ke P2-nya pembangunan taman juga di RT 1 dan RW 8 Jalan Melirang. P3-nya pembangunan rehabilitasi drainase pipa PVC 12 dim RT 3 RW 6 di Jalan Sama Triadi Gang 18. Yang keempat pembangunan pemeliharaan taman lingkungan di RT 2, RT 3 RW 2 Jalan Sama Triadi Gang 4 RT 3 dan Gang 4 RT 2 dan RT 3.